Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita People and Story. Kali ini kita akan mengajak kalian menelusuri sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Ada pula tokohnya yang berada di Pacitan. Mari kita telusuri dengan saya Muhammad Don Fauzi. Saya Andori Nur Rahman. Saya Tut Nur Pratiwi. Saya Cahya Aryani Sejian Saskia. Jangan lupa saksikan sampai habis. Halo Sobat Sejarah, tahukah kamu, Islam masuk ke Nusantara bukan melalui pedang atau peperangan yang besar, melainkan melalui perdagangan, perkawinan, dan budaya. Pengen tahu? Mari simak penjelasannya. Ada 4 jalur utama tentang bagaimana cara Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Perdagangan dari Gujarat atau India, Arab, dan Persia, berlabuh di pelabuhan-pelabuhan besar. Kemudian, dengan jalur perkawinan, para pedagang menikah dengan putri bangsawan setempat sehingga keluarga istana mulai memeluk Islam. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan, berdirinya pesantren-pesantren tradisional di Nusantara. Dan yang keempat adalah jalur akulturasi budaya dengan penggunaan wayang kulit dan gamelan oleh Wali Songo sebagai media dakwah yang disebarkan. Ada pula 3 teori populer yang sering didengar mengenai masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Islam datang dari India pada abad ke-13. Yang kedua, teori Mekah. Islam datang langsung dari Arab pada abad ke-7 atau masa sahabat. Yang ketiga, teori Persia, berdasarkan kesamaan tradisi seperti perayaan 10 Muharram. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana proses masuknya Islam di seberang samudra bisa sampai ke pelosok Nusantara di kota kita tercinta, Kota Pacitan, Kota Adipura? Jika kita berbicara tentang Islam yang ada di Pacitan, tak mungkin kita melewatkan nama besar seperti Raden Tumenggung Sostrowijoyo atau biasa dikenal dengan Kanjeng Jimat. Beliau adalah simbol bahwa kekuasaan dan ketaatan beragama bisa berjalan beriringan. Kanjeng Jimat memiliki nama asli Joyoningan. Beliau mendapatkan gelar Jogokaryo ketika beliau menjabat menjadi bupati. Beliau merupakan bupati Pacitan yang memerintah sekitar tahun 1812 hingga 1843. Bagi masyarakat Pacitan, beliau bukan sekedar pejabat, melainkan seseorang ulama dalam pemerintahan. Bagi rakyat Pacitan saat itu, kepemimpinannya adalah pelindung. Beliau tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi membangun fondasi spiritual masyarakat Pacitan. Lihatlah Masjid Agung Pacitan. Di sanalah jejak dakwah beliau abadi. Beliau memposisikan masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi pusat peradaban dan pendidikan karakter. Kanjeng Jimat membuktikan bahwa Islam masuk ke Pacitan melalui pintu kepemimpinan yang mengayomi, bukan memaksa. Hingga kini, makam beliau di Bukit Giri Sampurno selalu ramai diziarahi, mengingat akan besarnya jasa beliau dalam menjaga api iman di tanah 1001 goa. Makam Kanjeng Jimat terletak di sebuah kompleks pemakaman yang dikenal dengan Giri Sampurno. Tempat ini bertepatan di Dusun Kebodepi, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kompleks makam ini terletak di atas Bukit Giri Sampurno yang memberikan suasana tenang dan hikmat. Makam ini merupakan situs bersejarah dan religi yang sangat amat penting di Pacitan, di mana banyak masyarakat melakukan ziarah dan doa kepada bupati yang dianggap sebagai salah satu penyebar agama Islam dan pemimpin yang sangat dihormati di masa lalu. Kanjeng Jimat mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati
adalah perpaduan antara ketaatan beragama dan pengabdian tulus kepada masyarakat. Dia membuktikan bahwa kekuasaan seharusnya digunakan sebagai sarana untuk membangun peradaban dan memperkuat nilai-nilai moral, bukan untuk kepentingan pribadi. Melalui sosoknya, kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, menjaga keselarasan antara ucapan dan perbuatan, serta selalu mengedepankan cara-cara damai dalam menyebarkan kebaikan agar dapat diterima dan dicintai oleh semua kalangan masyarakat. Islam masuk ke Nusantara, termasuk Pacitan, melalui cara damai dengan perdagangan, pendidikan, dan alkulturasi budaya. Di Pacitan sendiri, peran Kanjeng Jimat atau yang kita kenal dengan Jogokaryo I menunjukkan bahwa dakwah Islam berjalan seiring dengan kepemimpinan yang adil. Melalui pembangunan Masjid Agung, dukungan kepada ulama, dan keteladanannya, warisan beliau membentuk identitas Pacitan sebagai daerah religius yang tetap menjunjung tinggi budaya dan kedamaiannya. Belajar sejarah bukan hanya menghafal nama tokoh, tapi memahami nilai perjuangan mereka. Sebagai generasi muda Pacitan, kita harus bisa menjaga warisan keberagaman dan kedamaian ini. Sejarah bukan hanya tentang angka tahun, tetapi bagaimana nilai-nilai itu bisa dilestarikan hingga saat ini. Mari jaga warisan budaya agar tidak hilang di telan masa. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.